Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang perkembangan model atom. Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang struktur atom ya. Nah, ngapain nih Bu kita belajar tentang perkembangan model atom? Karena seiring perkembangan zaman nih, para penemu itu kan selalu melakukan eksperimen, ya kan? Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan kebenaran-kebenaran dari ilmu pengetahuan pastinya. Nah, maka dari itu, seiring perkembangan zaman, maka berkembanglah teori-teori atom. Apa aja tuh Bu teori-teorinya gitu kan? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kali mencetuskan kata atom itu adalah Demokritus. Gimana nih Demokritus bisa mencetuskan kata atom? Jadi dulunya sebelum Demokritus muncul, itu orang-orang beranggapan bahwa setiap benda, setiap materi itu bisa kita bagi secara terus-menerus, tanpa henti, tanpa batas. Bisa kita bagi terus-menerus. Sampai akhirnya Demokritus ini menyampaikan teori bahwa setiap materi itu jika kita bagi secara terus-menerus, maka akan sampai pada satu titik di mana materi tersebut udah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. Oke? Nah, materi yang tidak bisa dibagi ini itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, gitu. Nah, materi yang tidak bisa terbagi itulah yang disebut sebagai atom. Di mana atom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang artinya tidak dan tomos yang artinya terbagi. Jadi atom berasal dari kata atomos, artinya dia sudah tidak bisa terbagi lagi. Itulah yang disampaikan oleh Demokritus. Tapi sayangnya Demokritus menyampaikan teori ini tanpa dilandasi atau didasari dengan eksperimen, sehingga teori ini kurang diterima oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain begitu. Oke. Nah, selanjutnya teori yang kedua itu ada teori atom dari Dalton. Nah, teori dari Dalton inilah yang diterima pertama kali. Teori atom pertama kali yang diterima oleh ilmuwan lain. Apa aja nih Bu teori yang disampaikan oleh Dalton? Yang pertama, Dalton membenarkan bahwa ada partikel terkecil yang tidak bisa terbagi lagi yang disebut sebagai atom. Nah, partikel ini dia dianggap seperti bola pejal. Pejal itu artinya padat dia. Nah, bola pejal ini dia udah nggak bisa dibagi lagi. Itulah atom. Nah, bola pejal yang tadi, partikel terkecil yang tadi ini merupakan penyusun dari segala materi. Itu dia. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Dalton, katanya atom dari unsur yang sama katanya punya massa dan sifat yang identik atau mirip gitu. Jadi kalau misalnya nih ada atom dari unsur karbon, ya kan? Dan ada atom dari unsur karbon juga. Gitu. Ini kan sama nih, sama-sama unsur karbon, ya kan? Artinya atom dari unsur tersebut itu akan mirip baik massanya maupun sifatnya. Gitu. Oke? Nah, gitu juga dengan oksigen. Kalau misalnya dia dari unsur oksigen, kedua atomnya, maka kedua atom ini akan punya massa dan sifat yang sama juga. Mirip dia sifatnya. Gitu dia, oke? Nah, sedangkan kalau misalnya dia berasal dari unsur yang berbeda, maka sifatnya juga akan berbeda dan massanya juga akan berbeda. Seperti contohnya atom dari unsur hidrogen dengan atom dari unsur oksigen, maka massanya itu akan berbeda. Massanya berbeda, sudah pasti sifatnya juga berbeda. Itu dia, oke? Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Dalton, katanya atom itu dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi artinya apa? Atom itu memang sudah ketetapan, gitu ya. Jadi atom itu ketetapan, dia nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa juga kita ciptakan. Memang udah ada dari sananya, gitu dia. Oke. Nah, yang terakhir yang disampaikan Dalton, katanya atom-atom itu dia dapat bergabung dan membentuk suatu senyawa. Jadi biarpun atom-atom ini dia nggak bisa kita ciptakan dan nggak bisa kita musnahkan, tapi bisa kita gabungkan supaya membentuk senyawa yang baru.
Gitu. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya ada atom dari oksigen dan atom dari hidrogen, kita gabung jadi satu, kita reaksikan menjadi apa? Menjadi H2O. H2O ini apa, Bu? H2O senyawa air. Gitu ya, itu contohnya. Contoh yang lain misalnya atom karbon bergabung dengan atom oksigen membentuk karbon dioksida yang merupakan bahan utama untuk fotosintesis tumbuhan. Itu dia. Oke, paham ya? Oke, teori yang ketiga ini disampaikan oleh Thomson atau J.J. Thomson. Nah, kalau J.J. Thomson nggak terlalu asing ya. Di minggu lalu kita udah ada bahas sedikit nih tentang Thomson. Nah, di mana Thomson ini dia melakukan percobaan dengan tabung sinar katode, ya kan? Di mana ada sinar katode nih, ya kan? Dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dilewatkan ke medan listrik. Dimana kita tahu kalau medan listrik itu punya muatan ya, ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, ternyata ketika diamati nih, sinar katode yang melewati medan listrik tadi tertarik ke salah satu medan listrik, yaitu medan listrik positif. Gitu, kalau misalnya kita tuliskan nih, misalnya ini ada tabung sinar katodenya nih, ya kan? Kemudian si sinar katode ini kita lewatkan medan listrik, di sini ada medan listrik positif dan di sini ada negatif. Waktu melewati medan listrik ini, dia terbelokkan mendekati medan listrik positif. Nah, dari sini Thomson berpikir nih, kok bisa? Ya kan? Atom yang katanya itu dia merupakan bola pejal, dia malah berbelok ke arah medan listrik yang negatif, yang positif. Artinya apa? Di dalam atom tersebut itu terdapat partikel-partikel yang bermuatan negatif. Itulah yang disimpulkan oleh Thomson, yang akhirnya partikel bermuatan negatif itu disebut sebagai elektron. Gitu. Nah, terus partikel yang bermuatan negatif itu kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Harus ada sesuatu yang bermuatan positif untuk bisa menetralisirnya. Gitu. Makanya dari situ Thomson menyimpulkan bahwa atom itu merupakan partikel yang bermuatan positif. Jadi dia tetap bola pejal memang ya, tapi atomnya itu bermuatan positif. Di mana di dalam atom yang bermuatan positif tadi itu tersebar elektron yang muatannya negatif. Jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi atom itu merupakan bola pejal bermuatan positif yang tersebar di dalamnya elektron. Itu kata si Thomson. Oke? Kemudian teori yang keempat itu disampaikan oleh Ernest Rutherford. Di mana Rutherford ini dia juga melakukan percobaan. Minggu lalu juga ada ya kita bahas tentang Rutherford. Rutherford ini dia melakukan percobaan dengan melewatkan sinar alfa. Jadi di sini ada sinar alfa, ya kan? Yang sinar alfa ini dia ditembakkan ke lempeng emas. Jadi ada lempeng emas tipis nih ditembaki sinar alfa. Ternyata mayoritas dari sinar alfa tersebut ini dia diteruskan. Diteruskan mayoritas dari si sinar alfa tersebut. Gitu. Oke? Nah, dari sini si Rutherford ini meyakini bahwa ternyata di dalam atom itu sebagian besar ruangan dalam atom itu adalah ruang hampa. Terbukti dari sinar alfa yang dilewatkan pada lempeng emas yang memiliki partikel-partikel atom, ternyata sebagian besarnya itu dia diteruskan kayak nggak ada hambatan gitu. Nah, dari situlah si Rutherford meyakini bahwa sebagian besar ruang dalam atom itu adalah ruang hampa. Itu yang pertama. Oke, kemudian sebagian lagi dari sinar alfa tadi ada yang dibelokkan. Jadi ini ada yang dibelokkan. Nah, inilah yang membuktikan bahwa di dalam atom itu dia terdapat partikel lain selain partikel negatif. Gitu. Kok bisa? Ya kan? Kalau misalnya partikel dalam atom itu cuman partikel negatif, berarti sinar alfa yang muatannya positif itu seharusnya diserap atau diteruskan oleh si lempeng emas tadi, ya kan? Oleh atom-atom yang berada di lempeng emas. Sedangkan di sini ternyata ada
cahaya atau sinar yang dibelokkan. Makanya dari situ Rutherford meyakini bahwa di dalam atom itu terdapat partikel positif. Gitu. Nah, partikel positif inilah yang membelokkan sinar alfa yang muatannya juga positif. Terjadi saling tolak menolak dia antara yang positif dan positif. Makanya terjadi pembelokan. Begitu. Terus ada juga ternyata sebagian kecil ya kan yang terkonsentrasi pada titik tertentu. Ini dia cahayanya atau sinar alfanya dia dikembalikan, dipantulkan kembali. Nah, dari situlah Rutherford meyakini bahwa ada bagian dalam atom yang memiliki massa tertentu yang sifatnya padat dan memiliki muatan positif. Itu dia, oke? Jadi di sini Rutherford memiliki kesimpulan yang pertama, yang tadi ya, sebagian besar ruang dalam atom itu adalah ruang hampa yang dibuktikan oleh cahaya atau sinar alfa yang diteruskan. Gitu. Oke, kemudian yang kedua katanya ada bagian kecil dan padat di tengah-tengah atom, itulah yang disebut sebagai inti atom. Kemudian yang ketiga di sini inti atom katanya bermuatan positif. Itulah teori-teori dari Rutherford, gitu, oke? Nah, tapi Rutherford ini dia nggak bisa menjelaskan nih, ya kan? Nggak bisa dia menjelaskan kenapa elektron yang ada di sekitar atom, ya kan, tidak tertarik ke inti atom yang muatannya positif, sementara elektron ini dia muatannya negatif. Seharusnya seperti yang kita tahu, muatan positif dan negatif itu pasti ada gaya saling tarik-menarik. Ya kan? Seharusnya jika elektron ini mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, maka elektron akan tertarik ke inti dan akan jatuh ke inti atom. Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Itu. Oke, jadi teori yang kelima ini disampaikan oleh Niels Bohr, ya, di mana Niels Bohr ini dia menerangkan kenapa kira-kira elektron itu dia tidak tertarik ke inti atom, biarpun muatan dari elektron dan inti atom ini berbeda, gitu. Jadi Niels Bohr ini melakukan percobaan spektrum hidrogen, di mana teorinya ini berdasar pada teori Planck dan Einstein, gitu. Katanya elektron ternyata itu bergerak sesuai dengan lintasannya dengan energi tertentu, gitu. Nah, lintasan tersebut inilah yang nantinya disebut sebagai kulit atom, gitu, di mana energi elektron semakin dia dekat dengan inti atom maka energinya akan semakin kecil, sedangkan jika dia semakin jauh dengan inti atom maka elektron tersebut akan memiliki energi yang semakin tinggi. Itu dia. Jadi ini kesimpulan dari Bohr ya, bahwa elektron itu ternyata bergerak sesuai dengan lintasannya dengan energi tertentu sehingga dia tidak akan jatuh ke inti atom. Itu dia. Oke? Dan yang terakhir itu adalah teori mekanika kuantum yang paling modern. Gitu. Nah, di mekanika kuantum ini ada satu ilmuwan bernama de Broglie yang menyatakan bahwa elektron ternyata itu dia bukan hanya bisa bersifat sebagai materi, tapi juga bisa bersifat sebagai gelombang. Itu dia disebut sebagai dualisme partikel atau dualisme gelombang, ya. Nah, si elektron ini dia bersifat sebagai materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan elektron juga bisa bersifat sebagai gelombang karena pergerakannya dalam lintasan tersebut itu dia seperti gelombang, gitu, oke? Nah, jadi di sini di mekanika kuantum itu digambarkan bahwa atom memiliki inti atom yang ada di tengah dan juga ada yang namanya orbital. Nah, orbital ini merupakan tempat peluang terbesar ditemukannya elektron, gitu. Nah, ini didasari oleh asas ketidakpastian Heisenberg, di mana katanya elektron itu kan bergerak secara terus-menerus ya. Karena elektron bergerak secara terus-menerus, maka tidak bisa dipastikan letak elektron ini ada di mana.
Gitu. Jadi itu dia asas ketidakpastian. Karena tidak bisa dipastikan letak elektron ini ada di mana, maka yang bisa kita pastikan, yang bisa kita tentukan itu hanya kemungkinan keberadaan elektron tersebut. Nah, tempat kemungkinan keberadaan elektron tersebutlah yang disebut sebagai orbital. Itu dia. Oke? Jadi itu tadi ya materi kita tentang perkembangan model atom. Ada 6 mulai dari Demokritus ya, yang menyampaikan istilah pertama dari atom, sampai yang paling modern yaitu tentang mekanika kuantum. Semoga bisa dipahami ya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.